Oke, kali ini kita akan bedah cerita salah satu selebriti paling dikenal di Indonesia, Baim Wong. Kita akan lihat perjalanannya melewati krisis publik yang luar biasa, sampai akhirnya dia menemukan sebuah jalan yang sama sekali baru. Kita mulai dari pengakuan Baim Wong sendiri. Dalam banget ya. Kutipan ini seolah jadi petunjuk kalau di balik semua senyum dan kontennya, ada perjuangan yang sangat berat yang dia alami. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya seorang bintang sebesar dia bisa sampai jatuh benar-benar di titik terendah dan kemudian mencoba untuk bangkit lagi dengan sebuah perubahan arah yang total? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Yuk kita lihat dulu, gimana sih badai ini mulai datang dan membesar? Semuanya berawal dari tekanan publik yang luar biasa. Dulu kan Baim Wong ini dipuja-puja ya, tapi situasinya berbalik 180 derajat. Apa yang awalnya cuma obrolan di internet, tiba-tiba jadi bola salju raksasa. Krisisnya jadi beneran, ngehantam karir dan bahkan kehidupan pribadinya. Yang bikin kaget itu, seberapa cepat semuanya bisa berubah. Dari yang di puncak, tiba-tiba langsung jatuh ke jurang. Coba deh kita lihat urutan kejadiannya. Baim sendiri pernah ngaku loh, dulu beberapa tahun lalu dia ngerasa kayaknya nggak mungkin jatuh. Ngerasa nggak ada celah, image-nya sempurna, keluarga bahagia, konten berbagi yang sukses besar, pokoknya dia ngerasa tak tersentuh. Terus, boom, semuanya mulai runtuh, dan cepet banget. Tahun 2022 ada insiden kakek Suut yang pertama kali bikin publik marah. Nggak lama, di akhir tahun yang sama, ada lagi kontroversi soal prank KDRT. Wah, ini kecamannya makin luas. Masuk 2023, efeknya kerasa banget. Banyak banget brand yang cabut. Dan di 2024, masalah pribadi pun muncul ke publik. Mulai dari perpisahan sama istrinya, sampai ayahnya meninggal, yang katanya kesehatannya juga ikut kepikiran karena berita-berita ini. Bener-bener pukulan bertubi-tubi. Coba bayangin, jumlahnya itu puluhan. Puluhan kontrak sama brand, kemitraan, semuanya ditarik atau dibatalin gitu aja. Ini bukan cuma soal citra, tapi juga soal finansial yang pastinya anjlok drastis. Jadi, kalau udah di titik paling bawah, terus gimana? Nah, disinilah Baim masuk ke fase yang dia sebut kontemplasi. Sebuah momen hening buat bener-bener ngaca dan mikirin semuanya dari awal. Dari perenungan itu, dia nemuin 3 hal penting yang jadi sumber masalahnya. 1, dia sadar dia kurang dengerin orang. 2, kurang sabar. Dan 3, dia harus belajar buat ngalah. Intinya, dia sadar semua ini akarnya dari komunikasi yang salah. Kutipan ini nunjukin banget perubahannya kan? Dari yang tadinya mungkin defensif, sekarang dia coba untuk, ya udah gue terima. Ini langkah besar loh dalam proses pendewasaan dan pertumbuhan pribadinya. Nah, dari refleksi mendalam ini, ternyata lahir sebuah langkah yang gede banget. Perubahan karir total. Yuk, kita lihat gimana pengalaman pahit ini justru jadi bahan bakar buat karir barunya. Lihat deh perbedaannya. Dulu kita kenal dia sebagai YouTuber ya kan? Fokusnya vlog harian, eksperimen sosial, yang sangat bergantung sama citra publik dan endorsement. Sekarang, dia banting setir jadi produser dan sutradara film. Fokusnya ke cerita, bukan lagi ke dirinya sendiri. Dia lagi bangun production house, mikirin proyek jangka panjang. Ini bukan sekedar ganti kerjaan, ini ganti arena main. Dan ini bukan main-main. Lihat proyek film barunya, Sukma. Genrenya horor, konsepnya unik, pakai cermin terkutuk yang udah jarang dipakai. Penulisnya, Ratih Kumala, yang nulis Gadis Kretek. Kualitasnya nggak perlu diraguin lagi. Pemainnya juga kelas A semua. Ada Christine Hakim, Luna Maya, Fedi Nuril. Dan peran Baim di sini bukan cuma duduk manis. Dia jadi sutradara sekaligus nulis ulang 80% naskahnya. Ini nunjukin keseriusan dia banget. Ada satu cerita yang luar biasa dari lokasi syuting. Aktris senior sekelas Christine Hakim itu kena siram air panas. Tapi beliau tetap maksain selesain adegan dulu baru ke dokter. Kenapa? Biar syuting nggak terganggu. Ini nunjukin level profesionalisme yang sekarang ada di sekeliling Baim. Beda banget dunianya. Oke, karir baru udah, cara pandang baru juga udah. Terus, apa selanjutnya buat Baim? Masa depannya bakal kayak gimana? Filosofi barunya ini keren banget sih. Dia bilang, tugas kita sekarang cuma jadi diri sendiri. Udah, nggak perlu lagi capek-capek ngejelasin atau ngebuktiin. Biarin aja karya dan tindakan dia yang ngomong. Biar orang lain yang nilai sendiri. Jadi fokusnya sekarang cuma satu, berkarya, menciptakan sesuatu. Buat dia, cuma itu satu-satunya cara buat melangkah maju. Bukan lagi cari sensasi atau validasi,
tapi murni membuat karya. Nah, kita sampai di akhir pembahasan ini. Pertanyaannya sekarang buat kita semua, setelah melewati badai yang begitu besar, kira-kira apakah tindakannya kali ini benar-benar bisa bicara lebih keras dari semua kontroversi di masa lalunya? Apakah ini sebuah transformasi sejati? Cuma waktu yang bisa jawab.